Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AF Studio Suara Kita Suara Bersama. Ada sebuah tulisan yang menarik yang akan coba disajikan dalam konten AF Studio kali ini. Tapi sebelum berlanjut, mari subscribe terlebih dahulu AF Studio Suara Kita Suara Bersama. Dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap konten AF Studio selanjutnya. Mana yang lebih dahulu mendiami Pulau Jawa? Suku Sunda atau suku Jawa? Didapatkan dari berbagai sumber informasi yang kebenarannya belum tentu benar. Sebab sejarah selalu hadir dalam berbagai kisah, berbagai penafsiran. Bagi sahabat AF Studio yang mungkin memiliki sumber sejarah yang berbeda, silahkan sampaikan dalam komentar sehingga kita semakin kaya akan pengetahuan tentang sejarah masa lalu. Baik, kita lanjutkan. Tonton sampai selesai dan jangan di-skip ya. Tidak ada jawaban yang pasti. Ada banyak sekali sudut pandang dalam menjelaskan sejarah yang mendiami Pulau Jawa. Dalam banyak tulisan maupun konten di YouTube. Apakah suku Sunda atau suku Jawa yang pertama kali mendiami Pulau Jawa? Sebab konon dari cerita turun-temurun bahwa sebenarnya antara suku Sunda dan Jawa adalah masih satu rumpun atau satu keturunan. Nah, kok bisa? Ada suatu pendapat dari penelitian bahwa orang Jawa adalah percampuran antara orang Austrastik dan Austronesia. Begini penjelasannya. Jangan di-skip ya. Jangan lupa siapkan kopinya untuk menyimak konten ini. Ada sebuah catatan yang mengatakan bahwa migrasi Austroasiatik ke Sundaland telah terjadi sejak 30.000 tahun lalu. Pada saat itu Pulau Jawa memang masih menyatu dengan Asia Tenggara yang disebut Sundaland. Sundaland ini kemudian pada akhir masa Pleistocene atau 12.000 tahun lalu tenggelam dan menyisakan banyak pulau-pulau. Orang Austroasiatik yang selamat dari bencana kenaikan air laut yang mengubur Sundaland, kemudian terkonsentrasi di Jawa. Pada migrasi ketiga, datang orang Austronesia yang merupakan pelaut tangguh sekitar 5.000 tahun lalu dari Taiwan. Perkawinan campur antar orang Austroasiatik dan Austronesia serta Asia Timur atau Tiongkok kemudian mendominasi genetik orang yang mendiami Pulau Jawa. Berdasarkan pemaparan ini dapat dipahami bahwa nenek moyang orang Jawa bukanlah satu, namun banyak. Nenek moyang etnis Jawa pada dasarnya adalah Homo sapiens dari Afrika yang sampai ke Sundaland sekitar 50.000 tahun lalu. Mereka ini memiliki banyak kemiripan dengan orang Melanesia, Papua. Seiring berkembangnya waktu, mereka kemudian bercampur dengan orang Austroasiatik yang datang dari Asia Tenggara daratan sekitar 30.000 tahun lalu. Genetik orang Austroasiatik ini merupakan yang dominan dalam diri orang Jawa pada masa kini. Selain genetik dari orang Austroasiatik, dalam diri orang Jawa juga mengalir nenek moyang orang Austronesia dan Asia Timur, Tiongkok yang berbagi sama besar. Di sisi lain diyakini bahwa suku Sunda mendapatkan ajaran agama secara langsung dari Nabi Adam. Sehingga kebanyakan masyarakat Sunda wiwitan mengaku bahwa mereka menempati Pulau Jawa sejak zaman Nabi Adam. Yang konon jauh sebelum ada penamaan Pulau Jawa. Daratan ini lebih dikenal dengan sebutan Sundaland. Yang menarik adalah ada kesamaan yang menjelaskan tentang keberadaan Sundaland. Suatu daratan luas yang dikenal dengan istilah Sundaland. Sundaland merupakan daratan yang sangat luas di wilayah Asia. Kemudian karena terjadi ledakan besar menyebabkan daratan Sundaland ini menjadi berkeping-keping, memisahkan daratan yang satu dengan daratan yang lainnya. Membentuk bagian daratan pulau yang besar dan pulau yang kecil-kecil yang tersebar di wilayah Asia Tenggara. Yang bahkan, konon disebutkan daratan India masih merupakan salah satu bagian dari daratan Sundaland yang terpental menjauh. Daratan ini disebut sebagai Sinduland. Lebih jelasnya silahkan disimak dalam video Anan Ashram. Bahwa Sundaland sebagai induk peradaban. Tautannya nanti akan ditampilkan dalam deskripsi di bawah. Dalam konten tersebut menjelaskan banyak kesamaan budaya.
dan sisa-sisa kesamaan secara bahasa yang tertuang dalam kitab-kitab tua bangsa India. Dalam kurun waktu yang panjang, bangsa keturunan Sunda yang berada di Sinduland atau India ini mengalami perubahan fisik. Dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Arya di India. Sehingga secara perlahan bentuk perawakan fisik mereka menjadi lebih besar dibandingkan dengan masyarakat Sunda atau masyarakat Jawa pada umumnya. Baik, kita tidak akan membahas soal Sinduland. Itu sekedar gambaran bahwa betapa tragedi ledakan besar yang menyebabkan daratan besar itu kini telah pecah menjadi banyak negara dan banyak pulau. Seperti negara Jepang, Thailand, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan masih banyak negara-negara di bagian Asia Tenggara lainnya. Di Kepulauan Nusantara sendiri dihuni oleh beragam suku dan ras. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang Jawa tidak jauh berbeda dengan orang-orang di Asia yang mewarisi genetik Austroasiatik, seperti orang Bali, orang Khmer, orang Ryukyu Okinawa, orang Haili, Yao, dan Suang di Tiongkok Selatan, orang Vietnam, orang Jepang sampai orang Korea dan lain sebagainya. Orang Jawa yang mewarisi genetik Austronesia juga tidak jauh berbeda dengan orang Filipina, orang yang berada di pulau-pulau Pasifik, Madagaskar, Melayu dan lain sebagainya. Selain itu, genetik Asia Timur juga membuat adanya orang Jawa yang memiliki karakteristik seperti orang Han di Tiongkok, orang Tibet, orang Butan dan lain-lainnya. Apakah kopinya masih tersedia? Mari kita kembali fokus pada persoalan antara suku Sunda dan suku Jawa, yang sebenarnya masih satu ras, atau masih satu keturunan. Bangsa inilah yang mendiami Sundaland. Sebab masa itu belum ada suku Jawa, bahkan Pulau Jawa. Sampai di sini bisa dua kemungkinan. Pertama, apakah bangsa-bangsa di Asia Tenggara merupakan keturunan suku Sunda dan suku Jawa? Ataukah sebaliknya, bahwa suku Sunda dan Jawa berasal dari migrasi seperti yang sudah dijelaskan? Mari sebelumnya kita memahami bahwa semua umat manusia adalah anak keturunan dari Nabi Adam, yang kemudian berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sehingga kita semakin jelas bahwa antara suku Sunda dan Jawa adalah satu nenek moyang. Dengan segala perbedaan yang ada ini, jangan dijadikan adu superioritas satu sama lain. Dalam beberapa fakta di wilayah Jawa bagian barat ditemukan banyak peninggalan megalitikum yang lebih tua daripada wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Memasuki era kerajaan, bahwa kerajaan pertama di Pulau Jawa ada di bagian barat Jawa atau Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Salakanagara dan Kerajaan Tarumanagara. Kemudian selain itu ada cukup banyak sekali kemiripan. Walaupun memang dari segi bahasa banyak yang berbeda, tapi banyak juga kosakata yang sama. Dan ini menjadi salah satu fakta penguat. Dalam Kidung Sundayana, yang menjelaskan tentang kisah perang Bubat antara Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Majapahit. Ini hanyalah kisah kelanjutan dari kisah peperangan sebelumnya, yang dimana sebelumnya telah terjadi peperangan yang lebih besar. Apalagi jika bukan karena peperangan perebutan wilayah kekuasaan dan perselisihan cara pandang politik di dalam suatu bangsa. Bisa dikatakan bahwa suku Sunda bersifat status quo dan kebudayaan Sunda lebih mirip dengan Proto-Melayu. Terdapat unsur animisme dan dinamisme khas Austronesia Polinesia yang kuat dalam kebudayaan dan kepercayaan suku Sunda. Dengan gaya rumah tradisional yang juga masih memiliki ciri-ciri Proto-Austronesia.
Rumah panggung. Diyakini bahwa masyarakat memiliki kulit yang lebih terang. Sebagaimana Sunda yang berasal dari kata Sun, Sanskrit, yang artinya bercahaya. Ini mengarah ke karakter kulit orang Sunda yang umumnya memiliki kulit yang lebih terang. Dalam posisi masyarakat Sunda tetap berpegang teguh pada keyakinannya yang lama. Cara hidup dan kebiasaan sebagaimana yang telah diajarkan oleh para leluhur sebelumnya. Masyarakat Sunda jauh lebih egaliter daripada Jawa. Melihat dari bahasa Sunda yang asli dan masih digunakan hingga saat ini adalah bahasa Sunda Wiwitan Banten, yang belum terpengaruh oleh budaya Jawa Mataram, yang tidak memiliki struktur bahasa kasar, bahasa tengah, dan bahasa halus. Kerajaan-kerajaan di Sunda tidak begitu ekspansionis, sehingga wilayah Sunda tidak ada perluasan. Berbeda dengan ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Jawa. Sebut saja kerajaan Banten pada awalnya adalah ekspansi kerajaan Mataram, dan kemudian melepaskan diri dan berdiri sendiri sebagai kerajaan Banten. Dalam hal ini nanti akan dikupas dalam konten berikutnya. Berbeda dalam cara pandang politik menyebabkan terjadinya pemisahan identitas dan entitas budaya. Jika dalam mendefinisikan Jawa berasal dari kata Yava, Sanskrit, yang artinya jelai, tanaman padi-padian. Tentu, ini mengarah ke nama Pulau Yavadwipa yang sekarang kita sebut sebagai Pulau Jawa. Namun dalam pengertian lain atau makna yang sebenarnya, Jawa sebagai sebuah penegasan peradaban yang Jawa atau kedewasaan. Menegasikan bahwa orang Jawa telah maju dalam peradabannya, berkembang dalam sistem ketatanegaraan, dalam pertanian, dan dalam lainnya. Maka penggunaan Jawa biasanya dinisbatkan kepada orang yang sudah dewasa, atau Wes Jowo. Kemajuan orang-orang Jawa lagi-lagi dipengaruhi oleh kedatangan orang-orang dari India, sehingga suku Jawa lebih banyak memadukan unsur Hindustan dalam kebudayaannya. Jadi secara budaya suku Jawa lebih menyerupai Deutero Melayu, yang tidak lepas dari kebudayaan India. Orang Jawa terkenal sebagai pekerja keras. Suku bangsa ini dikenal banyak memiliki pencapaian peradabannya yang tinggi seperti membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan, Kompleks Dieng, dan heritage lain seperti situs Trowulan. Selain itu, orang Jawa juga terkenal akan ilmu tempa besi mereka, tenun, persenjataan, dan pelayaran mereka. Sehingga kerajaan-kerajaan di Jawa dikenal sebagai suku atau kerajaan ekspansionis atau bangsa perantau. Perjalanan sejarah ketegangan yang disebabkan perbedaan politik kekuasaan mereda. Maka terjadilah proses akulturasi budaya Jawa mulai memasuki wilayah Sunda. Seperti budaya Sunda Wayang Golek. Gamelan Degung atau Daminati bukanlah budaya original, tapi merupakan bentuk penyatuan antara suku Sunda dan suku Jawa. Menandakan bahwa persengketaan antara suku Sunda dan Jawa telah berakhir. Yang sebenarnya konflik ini disebabkan oleh politik kekuasaan semata. Dalam artian bukan konflik antar personal yang disebabkan oleh perbedaan ras atau suku. Memasuki era kolonialisasi Belanda, membuat kesadaran kesamaan rasa senasib sepenanggungan, sehingga membuat suku-suku yang ada di Nusantara terbangun tekad yang sama dan mewujud dalam satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Peresmian 3 ruas jalan di Kota Bandung, Sunda, yang berganti nama itu adalah Jalan Gasibu diubah menjadi Jalan Majapahit. Kemudian ada Jalan Cimandiri menjadi Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Pusdai jadi Jalan Citaresmi. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heriawan, Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub di Yogyakarta Paku Alam 10 di halaman Gedung Sate. Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Begitu juga penggantian nama jalan pun sudah dilakukan di Surabaya dan Yogyakarta. Di Kota Surabaya, nama Jalan Dinoyo berubah menjadi Jalan Sunda. Lalu, Jalan Gunung Sari berganti nama Jalan Prabu Siliwangi di bulan Maret 2018. Di tahun sebelumnya, Yogyakarta lebih dulu memberi nama Jalan Pajajaran dan Jalan Prabu Siliwangi di ruas Jalan Jantung Kota Yogyakarta. Sahabat AF Studio,
Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, yang mungkin saja berbeda serta memiliki keterbatasan. Semoga bermanfaat untuk menambah hasanah pengetahuan kita bersama, dan menambah semangat nasionalisme kita. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Terima kasih. Salam AF Studio, suara kita, suara bersama. Subscribe, like dan share. Sampai jumpa.